Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancara Tukang jamu. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Jina Zulistiana. saya Isna Idazhar. Saya Isna Safitri. Saya Muhammad Fahri. Dan ada rekan kami yang bernama Kirana Moza dan Iksan. Dia berhalangan hadir karena ada acara. Baik, sekarang kita ingin mewawancara tukang jamu yang bernama Saya nama sendiri Ahmad Fauza. Oke. Kita izin wawancara ya Bapak. Ya, oh, Sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha penjualan jamu ini? kalau berdirinya usaha jamu ini dari almarhum bapak saya turun-temurun, berarti ini saya generasi kedua. Ini berdirinya dari tahun 73. Ya mungkin adik-adik di sini belum pada lahir mungkin ya, karena dulu itu zaman-zamannya masih bisa dibilang zaman jadul lah secara ngomong. Terus sebelum bapak meninggal, bapak berpesan sama saya nanti diteruskan ke saya sebagai anaknya. Ya, baik. Apa alasan Bapak atau motivasi nih awal memilih untuk berjualan jamu ini, Pak? Motivasi untuk berjualan jamu ini sama aja. Zaman dulu kan karena nggak ada dokter ya. Zaman dulu belum ada dokter, adanya rempah-rempah, dan kita itu mempunyai mempunyai dalam artian ada yang punya misalkan penyakit demam atau apa, dan kita mempunyai rempah-rempah yang itu bisa diolah menjadi jamu untuk ya yang punya misalkan meriang, panas dingin, sakit kepala, lain-lainnya juga sih, macam-macam. Apalagi Saya izin bertanya lagi ya Pak. ya, Dari mana saja Bapak memperoleh pasokan tanaman herbal atau bahan jamu ini? dari kiriman Jawa. Dari kiriman Jawa yang intinya sih sekarang kan udah dikemas rapi. Dalam contoh dari dulu awal tuh dari Nyonya Menir yang sudah nggak ada, udah riset dari Nyonya Menir, air mancur. Sekarang ya kayak sekarang kan dikemas sebagai sido muncul semua ini, macam-macam, ada pegelinu, tolak angin, gelingsir, ini apa itu, misalkan ini buat memperlancar kencing yang tidak lancar, atau sehat wanita yang lain, sehat pinggang juga ada, semacam batuk kayak itu. Mungkin ya udah karena sekarang zamannya udah modern, jadi udah dikemas sebagai kemasan di sido muncul. Tapi di sini itu tetap pakainya air jahe. Mungkin terkenalnya di sini emang jamu jadul. Jamu jadul emang jamu zaman dulu ya. Mungkin adik-adik belum pada tahu di sini ini udah ada. Terus masih pakainya air jahe, pakai air jahe dan gula aren. Mungkin jamu-jamu sekarang udah ada, cuman tidak ada yang seperti saya di sini. Karena di sini terkenalnya masih pakai air jahe, masih untuk zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu. Kira-kira jenis bahan jamu apa yang paling laris dan banyak dicari oleh pembeli Pak? Ya banyaknya pegelinu tolak angin. Ya, satu buat pegel-pegel, satu buat masuk angin, karena itu kan kebutuhan daya imun kita itu kan banyak untuk sehari-hari. Misalkan, aduh masuk angin ini banyak dikerok, udah minum jamu aja. Yang tidak suka minum obat. Bukannya saya melencengkan sedokter-dokter ya. Kalau dari dokter kan mungkin kan obat-obatan kan dari bahan kimia atau apa lah, ini kan dari bahan rempah-rempah murni asli dari Indonesia. Ya. Saya ingin bertanya, siapa saja target konsumsi pada utama yang sering membeli? Kalau di sini itu nggak menargetkan dari tua atau itu ya, karena buat anak-anak juga ada. Satu buat anak-anak itu buat tambah nafsu makan, karena anak-anak kan biasanya tidak suka makan. Nah, dari Buyung Upik itu terlahir jamu anak-anak seperti nafsu makan, daya tahan imun. Semuanya itu ada di Buyung Upik yang ada rasanya, contoh coklat,
jeruk, anggur, stroberi, tuh. Nah ya Pak, Ya. apa ada permintaan yang meningkat Pak pada saat musim hujan mungkin? Ya jelas ada ya musim meningkat itu posisi lagi kayak sekarang ini kan lagi musimnya ini kan panas dingin karena cuaca pas posisinya lagi hari siang itu posisinya panas. Nah sedangkan malam itu dingin banget jadi kebanyakan yang meriah panas dingin itu. Jadi proses meningkat kayak tadi juga ada pemesanan yang dari Bekasi biasa lewat GoFood lah sekarang kan karena udah lewat GoFood juga. Pak buka jam berapa? Emang harusnya sih ini buka biasanya itu dari jam 12:30 habis zuhur terus sampai jam 11 kurang 15 karena saya karyawan yang lagi pada pulang jadi saya terjun sendiri karyawan kan pada pulang ke Jawa jadi saya terjun sendiri tadi buka jam 12:30 nutup lagi istirahat bentar ya mungkin gituin waktu sih kan karena posisinya lagi sendiri gitu loh gitu. Bagaimana cara Bapak menjaga kualitas dan kesegaran jamu yang tidak cepat rusak supaya tidak? Oh, kalau masalah itu ya tetap aja kita kan karena jamu kan udah dikemas semua. Tetap misalkan itu kan yang penting kan airnya harus panas. Cara bikinnya juga karena kita itu nggak dibikin dari alat yang modern karena masih pakainya kocokan sendiri. Gitu. Yang terakhir, manfaat kesehatan apa yang biasanya paling sering ditanyakan oleh pembeli sebelum membeli produk tertentu? Ya banyak kan Mas misalkan itu bagusnya makan dulu apa minum jamu dulu tergantung menurut saya karena ada dua versi karena kalau jamu-jamu biasa itu harusnya nggak apa-apa nggak makan dulu juga nggak apa-apa kecuali jamu dewasa harus makan. Berdasarkan hasil wawancara, usaha jamu ini telah berdiri sejak tahun 1973 dan kini diteruskan oleh generasi kedua. Usaha tersebut mampu mempertahankan nilai tradisional, seperti penggunaan air jahe dan gula merah aren murni, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui penjualan jamu kemasan modern. Pasokan produk berasal dari Jawa, sedangkan konsumennya berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan pegalinu dan tolak angin sebagai produk yang paling diminati. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan usaha jamu tidak hanya bergantung pada tradisi, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman dan kebutuhan konsumen. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat usaha jamu tetap bertahan dan memiliki peluang untuk terus berkembang sampai sekarang. Kami belajar bahwa bisnis yang mampu bertahan bukan hanya bisnis yang mengikuti zaman, tetapi bisnis yang mampu menjaga nilai yang dimilikinya sambil terus berinovasi. Seperti usaha jamu yang telah bertahan selama lebih dari 50 tahun ini, kami, Revon, percaya bahwa setiap usaha besar dimulai dari keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk bertahan, dan visi untuk terus berkembang. Terima kasih banyak Bapak Iya. sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami. Iya. Juga waktunya udah mau diwawancarai sama kita Pak. Iya. Baik, segitu saja wawancara kita hari ini bersama Bapak Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.